Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Sabda Tuhan hari ini memberikan penjelasan penting tentang cara kita memaknai bulan Rosario. Saya ingin mengajak Anda semua untuk melihatnya dalam 3 poin berikut. Yang pertama, kesadaran atas kelemahan. Manusia itu sangat terbatas. Menurut Jasper, keterbatasan itu nyata saat manusia sakit, menjadi tua, dan mati. Ketika sakit semuanya tidak bisa dilakukan selain menangis dan mengeluh barangkali. Ketika menjadi tua kemudian sangat terbatas oleh pertolongan orang lain. Dan ketika mati semua beku dan tidak berbuat apa-apa lagi. Itulah keterbatasan yang melekat pada diri kita. Yang perlu dilihat lebih mendalam lagi adalah keterbatasan itu ternyata bukan hanya yang bersifat jasmani, yaitu sakit, tua, dan mati tersebut, melainkan juga rohani. Hal ini terbukti dengan kecenderungan hati kita yang mudah sekali jatuh ke dalam dosa. Disinilah konteks sabda Tuhan dan perayaan Ekaristi yang kita rayakan malam ini ditempatkan. Dahulu di bawah kayu salib, ketika para murid mengalami kelemahan dan mereka lari dari Yesus. Yesus menyerahkan para muridnya kepada Maria supaya dilindungi. Dan di dalam sejarah gereja yang penuh kelemahan itu, Maria terbukti menyertai dan melindungi. Bahkan dalam cerita yang sangat menarik dapat kita lihat dari Yohanes Paulus II. Karena skapuler suci yang ia kenakan, maka ketika ia ditembak, ternyata ada sekian senti, ada sekian milimeter sehingga tidak menembus jantungnya dan ia selamat. Disitulah menunjukkan bahwa Maria dalam seluruh perjuangan hidup gereja, ia menyertai dan melindungi. Maka Maria adalah ibu bagi kita, anak-anak Yesus yang mengalami kelemahan. Yang kedua, kedatangan manusia surgawi. Hari ini Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah manusia surgawi. Yang memang tampil sebagai manusia biasa seperti kita, tetapi tidak pernah jatuh di dalam kelemahan. Meski hidupnya menderita, sengsara dan mati, namun ia tidak pernah kalah. Bahkan setelah masuk kubur, ia bangkit dan hidup lagi. Fakta ini memberikan pengertian kepada kita. Manusia bisa meniti jalan menuju surga dan hidup kembali. Persoalannya adalah yang berdosa tidak bisa bersatu dengan yang suci. Manusia berdosa tidak bisa bersatu dengan Allah yang suci. Dan dari situ bagaimana kita menemukan solusinya? Dalam aneka penampakan yang dibuat oleh Maria, Maria meminta supaya berdoa rosario. Dan salah satu pesan yang paling penting dalam konteks doa rosario itu adalah dikatakan berdoalah bagi orang berdosa. Dari sini jelas kelemahan dan dosa kita dipahami oleh Maria dan kita dikuduskan melalui doa-doa rosario. Sehingga ketika kita mulai dikuduskan oleh Allah, di situ kemudian kita bersatu dengan Allah. Selama dosa masih menggerogoti diri kita karena kelemahan rohani kita, maka kita tidak bisa bersatu dengan Allah. Dan Maria menjadi solusi untuk menolong kita. Kemudian yang ketiga, percaya kepada Yesus. Poin puncak dari sabda Tuhan hari ini adalah
tindakan beriman. Apa itu tindakan beriman? Ada dua unsur penting dalam beriman. Unsur pertama, tahu dan sadar bahwa kita yang lemah ini akan selamat oleh karena Yesus menganugerahkan kuasa Roh Kudus-Nya. Maka keselamatan itu bukan atas jasa-jasa kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi semata-mata anugerah Allah melalui Yesus. Pengetahuan dan kesadaran ini menjadi penting untuk ditanamkan dalam hati. Kemudian unsur yang kedua, karena keselamatan itu adalah pekerjaan Allah, maka satu-satunya yang bisa kita lakukan seturut sabda Tuhan hari ini adalah menjadi taat. Dengan demikian, tindakan beriman berarti menyerahkan diri secara total kepada Allah dengan berlaku taat. Iman tanpa penyerahan itu omong kosong. Penyerahan diri kepada Allah tanpa ketaatan itu mustahil. Siapa manusia bumi yang bisa beriman seperti ini? Dalam sejarah gereja kita temukan dialah Maria. Maka selain Maria menjadi contoh bagi kita di dalam beriman, Maria juga menguatkan kita supaya kita dapat menjadi taat. Kita melihat dia sekaligus juga memohon doanya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, selamat bertekun dalam bulan Rosario. Dikatakan bulan Rosario, maka Rosario Anda tidak boleh hanya sebatas kenang-kenangan. Oh, ini Rosario yang pernah diberkati oleh Romo Yadi. Disimpan di dalam lemari. Bukan begitu. Rosario sekarang harus kita pakai untuk mendaraskan salam Maria. Supaya dengan demikian kita yang lemah dan berdosa ini akhirnya ditolong Bunda Maria untuk menjadi lebih kudus. Agar rahmat Allah itu kemudian menyelamatkan kita. Selamat memasuki bulan ini. Semoga Anda bertekun dalam Rosario. Dan lihatlah di akhir bulan nanti ternyata ada sekian banyak rahmat yang tak terduga yang barangkali belum pernah Anda lihat sebelumnya. Ketika semuanya itu dilakukan dalam kekuatan iman tadi, dalam tindakan beriman tadi, maka kita akan sampai kepada puncak hidup kita, yaitu Yesus Kristus sendiri. Mari kita heningkan diri sejenak.